memberi pengertian. Mana firman Tuhan tersingkap memberi terang, memberi pengertian. Shalom, puji nama Tuhan. Di kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya kita hidup sampai hari ini semua oleh karena berkat kemurahan-Mu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kita pada saat hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami datang lagi di hadapan hadirat-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami Tuhan, untuk kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, berkat kemurahan-Mu Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah persembahan kami yang kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Inilah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa
dalam hidupku. Dan kami bawa persembahan kami ya Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari kita sama-sama katakan, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, menyatakan kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Syukur bagi-Mu Tuhan, kami naikkan bagi-Mu Bapa, kami sembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah syukur kami bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus, Engkau yang kami tinggikan. Haleluya, kami mengenal hati-Mu Bapa. Syukur hanya bagi nama-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, glory bagi nama-Mu Bapa. Inilah persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu Tuhan Engkau nyatakan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan
datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan, tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati kami ya Tuhan. Engkau yang mengenal pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Hati kami Tuhan bagaikan rusa yang merindukan air-Mu ya Bapa. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak
dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Ada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sama-sama katakan sekali lagi, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Puji Tuhan, berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Shalom, Immanuel, Allah ada beserta dengan kita semuanya. Kamis yang lalu kita sudah memperingati tentang keberadaan Yesus yang naik ke sorga, dan tepatnya pada Minggu tanggal 31 Mei kita akan memperingati hari tercurahnya Roh Kudus ke atas umat manusia, ke atas murid-muridnya, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa pada hari itu aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, atas hambaku laki-laki dan atas hambaku perempuan. Dan itu sudah tergenapkan, dan hari ini kita akan memperingatinya, dan kita akan menikmati berkat Tuhan dalam renungan firman Tuhan yang bertalian tentang tercurahnya Roh Kudus atas umatnya, atas kita orang percaya, atas gerejanya yang begitu sangat dikasih oleh Allah. Namun sebelumnya, mari kita awali dalam doa. Kita menyerahkan seluruh jalannya pemberitaan firman Allah, agar renungan firman Allah ini boleh dinafasi oleh Roh Allah dan boleh memberkati setiap kita semuanya, sehingga kita semua yang lemah boleh dikuatkan, yang tak berdaya boleh tampil menjadi pahlawan, yang dalam keadaan putus asa kembali dibangkitkan semangat pengharapannya untuk tetap terus bersukacita dalam roh yang menyala-nyala, dalam mengiring Tuhan di tengah-tengah tantangan kesulitan yang tidak kecil yang kita hadapi, yang kita ketahui Allah Immanuel yang beserta dengan kita adalah Allah yang lebih besar dari segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, atas perkenanan-Mu kami boleh dilayakkan ya Tuhan. Biar kiranya dalam persekutuan ibadah
Kami datang kepadamu, Engkau kembali beracara kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti lebih dalam lagi kehendak-Mu atas hidup yang Kau karuniakan bagi kami dalam anugerah panggilan dan pilihan-Mu, sehingga kami boleh melangkah menjalani hidup ini bukan menurut kehendak dan kemauan kami semata, tapi semuanya menurut kehendak dan apa yang Kau mau ya Tuhan. Sehingga hidup yang kami jalani, hidup yang digerakkan oleh tujuan seperti yang Engkau inginkan untuk kami mewujudkannya. Hanya lewat firman Allah kami boleh dibuka dan diberikan wawasan untuk kami boleh mengerti akan tujuan hidup yang Engkau karuniakan atas setiap kami ya Tuhan. Kau urapi setiap kami semua, kawanan domba-domba-Mu yang Kau kasihi, yang siap untuk diberkati oleh Allah, yang lagi mendengar firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa ini berkarya di tengah-tengah mereka seturut yang Kau mau melalui pelayanan hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Tapi roh Allah yang ada dalam pribadi hamba yang tak terbatas itu memampukan untuk mengalirkan perkara-perkara besar atas setiap umat-Mu, dan setiap kami semua boleh diberkati oleh Tuhan di dalam kasih-Mu yang Kau curahkan atas setiap kami ya Tuhan. Di doa kami, syukur kami kepadamu, dan kami percaya Engkau mendengarnya dan Engkau menjawabnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini dalam firman Tuhan saya beri tema mengarah kepada tujuan. Keberadaan kita sebagai orang yang dipanggil oleh Allah adalah sesuatu kehidupan yang memiliki tujuan, yang memiliki sasaran atas setiap kita. Sehingga Allah mau kita fokus, Allah mau kita bergerak kepada tujuan yang dimaksud oleh Allah, sehingga hidup kita digerakkan oleh tujuan itu sendiri. Dan sementara kita hidup yang kita terima dalam anugerahnya, sekaligus kita menerima kepercayaan Allah. Suatu hal yang luar biasa, Allah mempercayakan perkara-perkara yang luar biasa atas setiap kita untuk Allah bermitra dengan kita, membangun dalam kebersamaan, dalam mewujudkan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan yang Allah percayakan kepada kita untuk kita boleh capai tujuan itu. Nah, adalah satu kebahagiaan secara tersendiri manakala hidup kita boleh mencapai tujuan itu. Tetapi sebaliknya kita akan mengalami suatu kegagalan dalam duka cita yang besar manakala saat kita gagal mencapai tujuan. Allah sendiri dengan segala panggilannya atas setiap kita menurut kasih karunia dan anugerahnya adalah Allah yang mengendaki setiap kita tidak menjadi gagal. Adalah Allah yang mengendaki setiap kita menjadi orang yang berhasil dalam mencapai tujuan yang dimaksud oleh Allah atas setiap kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26, saya akan bacakan demikian firman Allah. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dalam kita memperingati hari tercurahnya Roh Kudus yang dikenal hari Pentakosta itu, hari yang ke-50 setelah Yesus naik ke sorga, saudaraku. Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem, tapi melainkan menantikan perjanjian Bapa. Dan Roh Kudus tercurah atas setiap umatnya, atas murid-muridnya, bukan tanpa tujuan. Bukan cuma sekedar hanya seseorang memiliki pengalaman bersama Allah tak kala Roh Kudus tercurah atas murid-muridnya pada waktu itu, tetapi memiliki arah, memiliki sasaran. Dan itulah yang sebabnya dikatakan oleh Yesus sendiri, kamu akan memperoleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan ini adalah tujuan setiap kita, untuk kita menjadi saksinya, untuk kita mampu menceritakan keberadaan Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dalam setiap kita.
tentang kemesiasannya, tentang karya keselamatannya, akan kasih kuasanya, tentang kebangkitannya yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut itu, tentang segala apa yang Yesus ajarkan soal masalah kerajaan sorga itu. Ada begitu banyak keberadaan kehidupan orang percaya untuk bergerak kepada tujuan seperti apa yang Allah inginkan. Tapi pada renungan saat ini kita akan merenungkan tujuan daripada Roh Kudus tercurah atas setiap orang percaya, agar setiap kita semuanya boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Seperti yang Yesus ungkapkan dalam Yohanes pasal 15 akan saya bacakan. Seperti yang sebelum Yesus naik ke surga, menjelang saat-saat Yesus untuk disalibkan, Yesus telah memberikan satu pernyataan seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, itu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semua bersama-sama dengan aku. Berarti Roh Kudus yang dicurahkan sebagai roh penghibur yang diutus di dalam anugerahnya kepada kita, yang keluar dari Bapa itu akan bersaksi bersama kita yang mengalami kepenuhan Roh Kudus tentang Yesus, siapa sosok pribadi itu. Nah, ini adalah tujuan daripada setiap anak-anak Tuhan, dari gereja Tuhan, harus memberitakan tentang siapa Yesus. Setiap pribadi, Allah memanggil kita untuk kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, kita sekarang mau belajar bagaimana kita mewujudkan keberadaan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Yang pertama, saudaraku, diperlukan dalam kehidupan kita untuk kita tidak menjadi bodoh. Dalam Efesus pasal 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Saya ulangi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Untuk kita mengerti akan tujuan itu, ya otomatis kita belajar dari firman-Nya, dari sabda yang tertulis. Roh Kudus yang akan mengilhami, yang akan menolong untuk membuka pikiran kita. Seperti Yesus yang pernah membuka pikiran murid-murid Yesus, yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 45. Maka dibukalah pikiran mereka, sehingga mereka mengerti akan kitab suci. Kita perlu untuk selalu berdoa, meminta kepada Tuhan, agar Tuhan menyingkapkan, agar Tuhan membuka kebenaran firman Allah yang ada tertulis dalam kitab-kitab sucinya ini. Untuk kita mengerti, dan dengan kita mengerti, kita memiliki pengetahuan untuk kita mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, untuk kita jalani seturut seperti yang menjadi tujuan Allah atas setiap kita semuanya. Satu kali Yesus pernah menegur kedua muridnya yang lagi turun dari Yerusalem ke Emmaus. Saya tidak menceritakan terlalu panjang lebar karena mengingat waktunya. Tetapi di tengah-tengah pembicaraan itu Yesus menegur dan berkata, "Hai kamu orang yang bodoh, mengapa lamban hatimu? Kebodohan yang tidak mengerti akan kehendak Allah, akan makna tujuan hidup, akan makna apa yang menjadi kehadiran Yesus ada di muka bumi ini, telah membuat keberadaan kehidupan murid-muridnya hanya membangun ego bagi dirinya sendiri. Bagaimana dia menginginkan Yesus hadir, Yesus ada hanya untuk dirinya, hanya untuk hal-hal yang bertalian dengan keberadaan dirinya, tanpa mengerti bahwa itu semuanya bertalian dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga perlu ditegur dan dikatakan, "Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu." Tapi kala mereka dibuka pikirannya, mereka mengerti akan kitab suci.
Dan apa yang terjadi? Mereka tidak lagi dalam kebodohan. Mereka dibangun dengan begitu sangat antusias, dibangun dengan begitu bergairah, dibangun dengan roh yang menyala-nyala, kerajinan yang tidak lagi menjadi kendor. Kebodohan adalah identik dengan kegagalan. Keberadaan kehidupan orang yang tetap mempertahankan kebodohan, dia tidak akan pernah meraih kesuksesan. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah mencapai tujuan. Dan pada akhirnya, kalau hidup yang tidak mengarah kepada tujuan, dia akan melenceng dari hidup itu. Dan keluar dari sasaran itu. Dan dampak keberadaan hidup yang melenceng, yang keluar dari sasaran itu, dia akan gagal dalam hidup yang dia jalani, dalam anugerah dan kepercayaan Tuhan yang Tuhan karuniakan. Saudara, kebodohan membuat seseorang tak punya arah pada akhirnya. Hidup yang hanya menjalankan dalam rutinitas. Hidup yang hanya menjalani dalam sebuah kebiasaan yang berakhir dari waktu ke waktu tanpa perubahan. Yang pada akhirnya dia akan menjadi jenuh. Lalu dia akan berpikir, untuk apa aku hidup? Padahal hidup itu suatu hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Kebodohan adalah satu musuh bagi orang percaya. Dan ini adalah kehidupan yang harus dipatahkan, yang harus dihancurkan. Kalau kita tidak pernah mau mematahkan kebodohan ini, maka kehidupan kita ada kehidupan yang liar. Maaf kalau saya memakai bahasa yang cukup kasar ini. Kehidupan yang tidak terkendali, kehidupan yang tidak terpimpin, kehidupan yang tidak terarah. Sebab itulah kita perlu setiap waktu berdoa untuk manakala kita membaca firman Tuhan. Sangat sulit bagi kita untuk mengerti, tetapi tidak menjadi hal yang mustahil bagi kita untuk dapat kita mengerti jikalau kita berdoa. Karena Tuhan mengaruniakan firman-Nya bukan untuk menjadi sesuatu yang sukar untuk dimengerti. Bertahap tapi pasti Tuhan akan buka dari waktu ke waktu untuk kita dapat memahami akan kebenarannya yang akan membuat kita mengerti akan tujuan hidup yang Tuhan karunia, khususnya di dalam keberadaan seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Adalah suatu tradisi mungkin bagi gereja kalangan tertentu. Setelah Yesus naik ke sorga, mengadakan doa 10 hari. Itu hal yang baik. Itu hal yang sesuai dengan firman Allah. Tapi bukan sekedar hanya menjalankan aktivitas. Bukan cuma sekedar menambah program-program gereja dalam menjalankan keberadaannya di dalam gereja, tetapi harus punya arah dan punya sasaran. Kalau sekedar seseorang hanya menjalankan 10 hari setelah kenaikan Yesus, menjadikan hari tradisi, hari yang baik itu untuk kita peringati, tapi kita tanpa mengerti, maka kita akan menjadi gagal. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Ya tidak lain untuk menjadi saksi. Nanti kita belajar lebih jauh, saudaraku. Itu sebabnya kita perlu berdoa seperti sang pemazmur pernah berkata dalam Mazmur 119 ayat 130. Bila mana firman-Mu tersingkap, memberi terang dan memberi pengertian. Dan mana firman Tuhan tersingkap, memberi terang, memberi pengertian, maka firman itu menjadi suluh, menjadi pelita bagi jalan-jalan kita. Dan kalau firman itu menjadi pelita dan suluh, menjadi jalan bagi jalan-jalan kita, kita akan terarah, kita akan terpimpin seperti yang menjadi kehendak Allah untuk setiap hari kita melangkah menuju kepada tujuan yang Allah inginkan atas setiap kita semuanya. Itu sebabnya lah kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh, yang tidak pernah mau belajar, yang tidak ada niat untuk kita mau meneliti akan firman Allah. Berilah waktu yang cukup bagi kita untuk kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan kita juga perlu berdoa. Kita juga perlu untuk mendengarkan pengajaran dari gembala-gembala jemaat yang mengajar, yang memberikan PA untuk memahami, oh inilah yang menjadi kehendak Allah, yang menjadi tujuan panggilan Allah atas hidup kita, khususnya tentang seseorang
yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Adalah kehendak Allah, setiap kita semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan mempertahankan kebodohan, karena itu musuh yang akhirnya menggagalkan dari setiap apa yang baik yang Tuhan inginkan boleh terjadi atas setiap kita. Bagian yang kedua, untuk menjadi saksi. Menjadi saksi bukan cuma sekedar lisan, bukan cuma sekedar terucapkan dengan kata-kata. Walaupun lisan dan ucapkan kata-kata itu bagian di dalamnya, tetapi tidaklah menjadi berarti kalau hanya berhenti kepada lisan dan hanya kepada kata-kata. Adalah baik untuk memberitakan firman Allah. Ada sesuatu hal yang memang harus diberitakan firman Allah. Tetapi kesaksian yang dimaksudkan bukan cuma hanya sekedar memberitakan firman Allah. Dalam suatu kebenaran yang diungkapkannya. Tapi lebih dari itu ada kesaksian bagaimana firman itu telah mengubah hidupnya. Bagaimana firman itu telah menampilkan jati dirinya, keberadaannya menjadi pribadi yang tampil beda. Yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, supaya kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini melalui pembaruan budi, untuk kita dapat mengenal dan mengerti dan berkenan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan ini kesaksian perubahan hidup yang ditunjukkan dalam sebuah pembuktian demi pembuktian bahwa saya ini adalah pengikut Kristus, di mana pola hidup Kristus itu nampak dalam hidup kita, untuk kita memiliki mentalitas karakter Kristus semakin nyata atas kehidupan kita. Seperti Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat kedua dan 3. Kamulah surat pujian kami yang dikerjakan oleh pelayanan kami, yang ditulis bukan di atas loh batu, tapi dalam hati, yang ditulis dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Firman itu nyata tertanam atas setiap kita. Bagaimana murid-murid Tuhan, dia menampilkan jati dirinya bukan lagi dengan pola hidup yang lama, dalam pola hidup yang hanya berorientasi kepada keagamaan, bukan hanya berorientasi pada ritual-ritual keagamaan, tetapi adalah kehidupan yang ditampilkan gaya hidup Kristus. Satu keberadaan yang berbeda, satu keberadaan kehidupan yang menjalankan hidupnya bukan hanya dalam bentuk lisan, dari sebuah perkataan yang hanya bersifat teoritis, tapi sebuah fakta, sebuah kenyataan. Kristus yang aku beritakan itu hidup dan nyata di dalam diri orang percaya, dan orang-orang yang di luar kehidupan yang belum percaya melihat keberadaan hidup kita, bagaimana karya Roh Kudus atas kehidupan orang percaya itu nampak, itu menjadi nyata, sehingga semua itu dapat dibaca, semua itu dapat diketahui melalui kehidupan yang membentuk kehidupan kita. Seperti Paulus katakan, bahwa aku memiliki pikiran Kristus. Sehingga kita hidup digerakkan dan kita hidup sesuai dengan pola pikir yang ada. Dan pola pikir itu tidak lain adalah pola pikir Kristus. Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita, seperti yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 15 ayat 26-27. Di mana roh penghibur itu akan datang yang diutus oleh Bapa, yang keluar dari Bapa itu, akan bersaksi tentang Yesus, tentang pribadi anak Allah itu sendiri, Sang Firman itu. Dan tidak lain adalah yang awal, yang akhir itu. Dan kita yang telah mengalami kebenaran Roh Kudus akan menjadi juga bagian untuk kita bersaksi tentang karya Tuhan, tentang dahsyatnya kasih dan kuasanya yang Allah telah kerjakan dalam hidup kita, yang nampak dalam kehidupan perubahan hidup kita. Dan itu
adalah kehidupan yang perlu dibuktikan. Sehingga orang-orang berkata, benar, sungguh engkau ini adalah anak-anak Allah, pengikut Kristus yang sejati. Saudara, kita dikatakan firman Tuhan adalah garam dunia. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, kamulah terang dunia. Kalau garam itu telah kehilangan asinnya, maka dia akan diinjak-injak orang dan akan dibuang, akan kehilangan wibawa, tidak lagi akan disegani, tidak lagi akan rasa ada hormat, dan tidak akan ada telinga yang mau mendengar, yang pada akhirnya kita gagal mencapai tujuan itu. Sebaliknya, oleh perbuatan-perbuatan kita, seperti dikatakan dalam Roma pasal 2 ayat 24, oleh kamulah nama Tuhan dihujat oleh bangsa-bangsa lain. Saudara, kita harus membawa suatu kesaksian melalui gaya hidup kita, bahwa kita sudah tidak lagi sama seperti dahulu. Apa artinya kita mengatakan dipenuhi Roh Kudus kalau hidup kita tidak pernah berubah? Apa artinya kehidupan kita yang mungkin kita bisa berbahasa roh? Saya tidak anti bahasa roh karena saya juga berbahasa roh. Walaupun saya tidak pernah mempublikasikan bahasa roh itu di depan banyak orang, menjadi sesuatu yang nampak hebat karena dia bisa berkata-kata bahasa roh. Tetapi saya pergunakan itu adalah secara pribadi dengan Tuhan. Hanya sesaat di dalam pertemuan-pertemuan jemaat saya boleh pakai dalam keadaan yang sangat minim. Tetapi yang lebih penting, kebenaran Roh Kudus tidak berhenti kepada bahasa roh, tetapi kepada perilaku, sikap hidup, di mana kita menampilkan citra Kristus dalam kehidupan kita. Manakala saat kita difitnah, manakala kita saat digosipkan, manakala kita sedang dijelek-jelekan, kita tetap hidup menjadi saksi Kristus. Sebagaimana Yesus waktu dicaci maki tidak membalas dengan caci maki. Waktu dia sedang mengalami begitu sangat menderita oleh karena tuduhan-tuduhan palsu dari orang-orang yang menfitnah dia karena iri hati, karena dengki, di mana orang-orang tertentu berupaya untuk membunuh dan mereka berhasil dalam kategori bahwa Yesus dapat disalibkan. Tapi Yesus tidak membantah, Yesus tidak melawan. Sehingga dia tidak memakai gigi lawan dibalas dengan gigi, mata dibalas dengan mata. Tapi dia membalas. Dan karakter dari Allah sendiri yang penuh kasih, yang penuh limpah dengan belas kasihan. Terucapkan suatu perkataan yang sungguh mengagetkan. Yang seharusnya keluar kata-kata kutuk juga. Tapi tidak demikian, bahkan keluar suatu blessing. Satu perkataan yang sungguh-sungguh luar biasa. Ampuni mereka ya Bapa, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Jangan tanggungkan dosa itu di atas mereka. Ini satu hal, saudaraku, yang melampaui keberadaan kemanusiaan. Karena cenderung hati manusia ingin membalasnya. Dan Roh Kudus yang telah memilih seseorang telah membentuk gaya hidup yang menjalankan dalam gaya hidup kerajaan sorga. Surat Petrus berkata, biarlah mereka melihat perbuatanmu, seperti dikatakan dalam 1 Petrus 3:16. Mereka yang melihat perbuatanmu, mereka menjadi malu, tak kala mereka telah menfitnah kamu. Dengan lain kata, kalahkan semua itu. Bukan dengan perdebatan, bukan dengan perselisihan, bukan dengan caci maki yang berakhir dengan permusuhan. Tapi dikatakan dalam suratnya Paulus, yang dikatakan dalam Roma 12, kalahkan kejahatan dan kebaikan. Dan ini sesuatu yang luar biasa, menjadi satu kesaksian. Mungkinkah? Semua mungkin. Tak kalah Roh Kudus memenuhi setiap kita. Dan ini yang Tuhan inginkan untuk kita menjadi saksi Kristus. Jangan sampai gereja kehilangan wibawa. Jangan sampai hamba-hamba Tuhan pinter hanya berkhotbah, hanya pinter mengutak-atik ayat-ayat firman Tuhan di mimbar, tapi tidak pernah mampu mewujudkan kala dia di bawah mimbar, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berkeluarga. Bagaimana istri,
bagaimana anak, bagaimana menantu, bagaimana cucu-cucu, bagaimana jemaat, bagaimana masyarakat kota di mana hamba Tuhan itu tinggal akan melihat bagaimana keberadaan si hamba Tuhan. Apakah saya hanya pintar berbicara di mimbar? Berulang kali saya katakan, mimbar hanya berperan menurut cara saya mengaplikasikan dalam sebuah pemikiran hanya 10%. Tapi 90% ada di bawah. Bagaimana mereka melihat, apakah betul saya ini adalah hamba Allah. Sehingga bukan orang yang bersutuhan-tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau tampilkan suatu kebenaran yang berbeda. Seperti katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Demikianlah kamu akan berbuah. Dan demikian pula tak kala kita berbuah, maka Bapa dipermuliakan. Bukan melihat penampilannya yang dipenuhi dengan corak atribut kependetaannya, bukan karena corak atribut kekristenannya dengan embel-embel yang melekat dalam pribadi kita, tetapi buah-buah dari Roh Kudus yang ditampilkan dari karya kudus. Kita menjadi saksi-saksi di mana nama Tuhan dipermuliakan. Saya melihat di sebuah dunia medsos netizen, hujatan demi hujatan kepada hamba Tuhan. Sungguh mengerikan kalimat kata-kata itu. Bagaimana seorang hamba Tuhan dikatakan katanya jago kalau berkhotbah, jago kalau ngotak-ngatik ayat-ayat firman Tuhan, tapi perilakunya sungguh sangat tidak terpuji. Begitu kasar, begitu banyak kata-kata cercaan yang ujung-ujungnya penghinaan, yang ujung-ujungnya suatu pelecehan bagi nama Tuhan. Kita tahu baru-baru ini bagaimana hamba Tuhan itu sudah mulai masuk dalam persidangan. Suatu keberadaan yang di luar pemikiran-pemikiran yang seharusnya hamba Tuhan itu menjadi teladan, tapi justru sebaliknya dia menjadi cemohan. Tentu ini bukan saksi yang baik. Tapi yang dimaksudkan Kristus, kita menjadi saksi-saksi Allah untuk menceritakan akan kasih dan karya Tuhan yang telah mengubah hidup saya, yang sudah membentuk hidup saya, yang sudah boleh memberkati banyak orang. Satu kali Musa berkata kepada Hobab iparnya, mari ikut aku, bersama-sama menjalani kebaikan Tuhan. Dan biarlah kebaikan Tuhan itu juga boleh kau terima, boleh kau alami. Ini kesaksian yang boleh diceritakan kepada orang lain. Dan kalau kita menceritakan itu kepada orang lain tertarik. Dan bagaimana orang itu tertarik waktu dia melihat keberadaan hidup kita. Bagaimana karya Roh Kudus bekerja dengan begitu indahnya. Seperti dikatakan dalam kitab Sakarya, maka 10 orang dari Yahudi akan pegang kuat-kuat puncak jubah kita. Dan mereka berkata, aku mau ikut kamu, karena aku tahu Allah ada menyertai kamu. Sakarya 8 ayat 23 mengatakan demikian. Inilah yang Tuhan inginkan saudaraku. Suatu penginjilan yang tidak hanya berita lisan yang disampaikan, tapi ada satu daya tarik, daya pikat yang membuat orang saudaraku terpikat waktu melihat karya Kristus dalam kepenuhan Roh Kudus, dalam kasih dan pengorbanannya itu, dalam karya keselamatannya, nyata atas gerejanya. Sehingga mereka ingin juga menikmati dari segala berkat-berkat Allah yang Allah sudah curahkan atas setiap kita. Seperti dikatakan dalam Injil Yohanes, barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalamnya akan terpancar aliran air hidup. Di mana bukan hanya kita yang diberkati, tapi orang lain akan turut diberkati tak kala aliran air hidup itu mengalir. Kita menjadi saksi. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bukan karena lisan kata-kata kita, tapi sungguh sikap hidup kita. Dan itu identik dengan perempuan Samaria. Tak kala Samaria telah berjumpa dengan Yesus, perubahan terjadi. Dan apa yang terjadi kita tahu, sekota Samaria semua dimenangkan. Bukan perkataan yang diungkapkan oleh perempuan Samaria ini, tetapi mereka telah melihat
perilakunya, akan kejujurannya, akan keterbukaannya. Dan mereka berkata, aku percaya bukan lagi karena kata-katamu, tapi benar aku percaya karena aku telah berjumpa dengan Mesias. Demikian pula pada akhirnya mereka bukan percaya bukan hanya karena kata-kata kita, tapi mereka percaya karena sungguh firman Tuhan iya dan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pola hidup kita berbeda. Kalau orang dunia, saudaraku, suka ngemplang, masa kita juga ikut ngemplang? Masa saudara orang dunia berlaku curang, masa kita juga berlaku curang? Apa bedanya? Yang katanya seseorang dipenuhi Roh Kudus, tapi perilakunya tidak berbeda. Menjadi satu pertanyaan, di mana letak kepenuhan Roh Kudus itu? Mari gereja menjadi saksi, bukan lagi dengan perkataan, tapi dengan suatu perbuatan. Kita tidak saling menjelekkan gereja satu dengan yang lain, tapi kita mau bergandengan tangan, kita pakai bahasa yang enak, bahasa yang sopan, bahasa yang membangun, bahasa yang menghibur, sehingga pada akhirnya semua gereja dipersatukan di dalam tiap kekurangan dan kelebihannya. Mereka disatukan untuk saling melengkapi, mendukung satu dengan yang lainnya. Dan kita tinggikan panji-panjinya, dan tidak lain hanya rindu nama Yesus saja yang ditinggikan. Bagian yang ketiga, untuk kita menjadi saksi Kristus, bukan oleh kuat dan gagah kita. Itu sebabnya Paulus pernah berkata dalam Efesus 5 ayat 16, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bukan penuh dengan anggur yang membuat kita mabuk, tapi dikatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Manusia tidak pernah lepas dari segala kekurangan, kelemahan. Tetapi Roh Kudus dikaruniakan untuk menopang di tengah-tengah kelemahan kita. Di dalam ketidakberdayaan kita, Roh Kudus menopang kita. Sebab itulah, mari setiap waktu kita minta untuk selalu dipenuhi Roh Kudus. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, dia tidak hanya mengalami perubahan hidup dari waktu ke waktu yang semakin menyerupai Kristus dalam hidupnya, tetapi perkara-perkara ilahi, perkara-perkara di atas, sesuatu yang menarik, sesuatu yang memikat, dan semakin lama di dalam hidup kita mengiring Tuhan dalam karya Roh Kudus, dikala kita dipenuhi terus dengan kuasanya mengubah kita. Hal-hal duniawi yang ada, hati kita sudah tidak di sana. Kita pakai semua apa yang ada untuk digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hati kita cenderung untuk selalu bagaimana hidup ini boleh berguna bagi Tuhan. Saudara, tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak mampu. Dalam diri kita masih ada tabiat dosa. Dan itu hanya memungkinkan kalau kita diberi Roh Kudus. Dikatakan dalam Galatia 5:16, hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus, dia akan mampu keluar dari keinginan daging, keinginan manusia yang lama, dan kita mampu untuk menjalani hidup sebagai manusia Allah. Yang Paulus beri gelar itu kepada Timotius, kamulah manusia Allah, sosok manusia yang berdarah daging, manusia tapi memiliki sebuah karakter, sebuah kehidupan dari Allah sendiri yang dinampakkan dalam kehidupan kita. Semua itu bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan. Itu sebab Yesus berkata, kamu akan memperoleh kuasa, kamu akan memperoleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu menjadi saksiku. Itu sebabnya gereja tidak ada cara lain. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Jangan kita tahu, oh Roh Kudus sudah tercurah, lalu kita berpikir itu sudah berlalu. Tidak. Roh Kudus masih berkarya. Peristiwa itu adalah awal. Dan Allah akan terus bekerja sampai pada harinya menyempurnakan gerejanya. Untuk kita tampil, tiada bercacat celah, tiada kerut, dalam menyongsong Tuhan kali kedua datang dengan segala kemuliaannya. Saya akan baca ayat yang bagian akhir dalam Roma pasal 8. Ayat yang ke-13. Roma pasal 8 ayat 13. Demikian firman Allah. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita tahu dalam kelemahan-kelemahan kita,
kita tidak mungkin mampu mengerjakan semua itu. Kita tidak mungkin mampu untuk melakukan semua. Hanya oleh karena kekuatan Tuhan di dalam tabiat dosa, di dalam keberadaan hidup yang penuh dengan kelemahan ini. Roh Kudus akan bekerja, mengubah kita, meneguhkan kita di tengah-tengah kelemahan kita, untuk kita mampu hidup dalam kehendak-Nya. Oleh sebab itulah kita bersyukur Allah melimpahkan Roh Kudus-Nya atas orang-orang percaya. Allah tahu manusia sudah jatuh dalam dosa, keberadaannya sangat tidak mungkin untuk mampu memiliki keberadaan seperti apa yang Allah inginkan. Tetapi Allah telah memfasilitasi itu dan mengaruniakan kepenuhan Roh Kudus. Biarlah setiap waktu kita minta dipenuhi Roh Kudus. Bukan hanya memperingati 10 hari dalam doa setelah Yesus naik ke surga. Setelah itu kita tidak pernah lagi bersentuhan untuk minta Roh Kudus. Saya setiap pagi, selalu bangun pagi saya berkata, Tuhan penuhi saya lagi dengan Roh-Mu. Beri kemampuan, beri kesanggupan saya hidup sepanjang hari ini. Untuk saya boleh berkenan kepada Tuhan. Untuk saya boleh membuat Tuhan tertawa atas hidup saya. Untuk saya boleh menjadi terang, menjadi saksi. Sehingga lewat kehidupan karya Roh Kudus atas hidup saya boleh menjadi orang yang diberkati, boleh menjadi berkat. Puji Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita, hidup yang mengarah kepada tujuan. Kita fokus untuk kita menjadi saksi, untuk kita menangkan banyak jiwa, untuk kita mengenalkan Kristus yang hidup dalam setiap kita. Betapa Bapak senang, betapa Bapak bahagia, manakala hidup gerejanya, hidup kita orang-orang percaya, orang-orang ketebusannya, mampu mengarah kepada tujuan itu. Dan lewat firman Allah ini sekarang kita hidup digerakkan oleh tujuan. Sekali lagi kita tidak menjadi bodoh, kita belajar terus. Dan kita semakin menampakkan jati diri kita, karya Roh Kudus melalui pembuktian hidup kita. Bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah muncul dan terus semakin nyata. Dan setiap waktu kita jalankan bukan oleh kuat dan gagah kita, semua oleh kekuatan Roh Kudus. Sebagaimana Roh Kudus tercurah di atas loteng Yerusalem, Allah akan mencurahkan setiap kita semuanya sesuai dengan kehendak Allah, menurut cara Allah, tapi dengan kapasitas, dengan standar dan kuasa yang sama yang Allah kerjakan dan Allah limpahkan atas setiap kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya, biar setiap kita tidak menjadi orang yang gagal, tapi menjadi orang yang sukses, orang yang berkenan, orang yang menjadi kesukaan Allah, orang-orang yang menjadi pujian di hadapan Allah, dan orang-orang yang pada akhirnya akan memperoleh upah yang besar yang Allah siapkan dan Allah sediakan bagi kita semuanya. Kita tundukkan hati, kita renungkan, sudahkah saya telah menjadi saksi? Atau sebaliknya, kehidupan kita sudah tidak mampu melahirkan jati diri kita, sudah kehilangan asingnya, sehingga kita diinjak-injak orang dan dibuang, dan tidak lagi ada wibawa, dan tidak lagi ada telinga yang mau mendengar dari segala apa yang kita perkatakan. Tapi biarlah lewat kehidupan kita yang menjadi garam, yang dapat terasa, yang mendatangkan pengaruh, mereka boleh datang melihat kehidupan kita, dan mereka boleh mengenal Kristus di dalam kehidupan kita, untuk mereka juga boleh turut diberkati bersama-sama dengan kita. Hendaklah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari setiap waktu kita minta, Tuhan penuhi Roh Kudus, supaya perkara-perkara ilahi semakin menarik, semakin terpikat, untuk kita terus berkarya dalam Tuhan dan menjalankan sebagaimana kita warga kerajaan sorga. Bapa Sorgawi, peristiwa tercurahnya Roh Kudus di atas loteng Yerusalem sudah berlalu, tetapi kebenaran-Mu tidak pernah berlalu. Rencana-Mu tetap berlangsung.
tongkat estafet itu sudah dijalani oleh pendahulu-pendahulu kami. Dan sekarang tongkat estafet itu ada pada genggaman tangan kami. Biarlah kami mampu berlari untuk meneruskan tongkat estafet yang telah dijalankan oleh pendahulu-pendahulu kami, yang akan kami juga serahkan kepada regenerasi yang akan datang sampai pada harinya Engkau datang kali yang kedua. Sebagaimana gereja mula-mula, begitu eksisnya, begitu berdampaknya keberadaannya untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa, di mana Engkau turut meneguhkan pelayanan mereka. Kiranya Engkau juga menolong kami dalam hari-hari terakhir, pada hari-hari yang penghabisan ini, kami boleh menampilkan jati diri seperti yang Kau mau. Teguhkanlah ya Tuhan, sertailah ya Tuhan, dan kuasa urapan Roh Kudus mengurapi gereja-Mu, mengurapi kami hamba-hamba-Mu, untuk membuktikan Yesus bukan hanya cerita di masa lampau, tapi Yesus nyata hari ini. Seperti Kau katakan, adapun Engkau Yesus Kristus Tuhan tidak pernah berubah, hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Roh Kudus tolong kami, biar kiranya punya beban hati yang terpanggil untuk hidup ini boleh terarah kepada tujuan, sehingga kami tidak berlari-lari tanpa tujuan, dan kami bukan petinju yang hanya meninju angin, tapi ada sasaran, ada goal demi goal yang akan tercapai. Terima kasih Tuhan, dewasakan kami, dewasakan gereja-Mu, dewasakan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, karena kami sadar seluruh mata sedang melihat kepada kami, seluruh telinga sedang ingin mendengar dari apa yang akan kami perkatakan. Biarlah mereka boleh mendengar, mereka boleh melihat, dan mereka boleh membuktikan sungguh kami bukan hanya bersifat teoritis, tapi nyata dan sungguh nyata Kristus hidup atas setiap kami, yang boleh menjadi surat pujian yang dapat dibaca semua orang dari karya Roh Kudus atas setiap kami, sehingga mereka sungguh mengakui bahwa sungguh kamilah anak-anak Allah, kamilah hamba-hamba Allah. Tuhan tolong kami, firman Allah termeterai atas setiap kami, berkarya, menggugah, mengubah kami, dan kami percaya kami sungguh menjadi pribadi-pribadi yang padanya boleh berkenan kepadamu. Segala puji, segala kemuliaan, segala keagungan, kebesaran kami boleh persembahkan bagimu, dan sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah kasih karunia anugerah Bapa di sorga, Putranya Yesus Kristus Tuhan, boleh melimpahkan dengan penuh damai sejahtera dan anugerah berkat dan rahmat-Mu, dan pasukan Roh Kudus ada menyertai setiap kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Berkat turun atas setiap kami semua di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Immanuel, haleluya, amin.